Kemudian juga kita mengatakan Allah itu yang zahir, Allah itu yang batin. Artinya Allah menciptakan semuanya. Ya. Semua yang nampak dan tidak nampak Allah pemilik dan penguasanya. Dan yang terakhir, semua panjang lebar pengikraran ini hanya untuk minta satu poin. Yaitu minta agar, atau maaf, minta dua hal. Minta dilunasi utang dan minta dijadikan kaya. Karena di sini kan kita minta waghnina minal faqr. Dan selamatkan kami dari kemiskinan. Atau berikan kami kecukupan dari kemiskinan. Artinya kami kaya. Jadi dua hal ini. Dan semua orang butuh ini. Siapa yang dari kita yang tidak butuh utangnya dilunasi. Dan siapa yang dari kita yang tidak butuh agar Allah berikan kekayaan. Tentu semuanya butuh. Nah ini poin yang harus digarisbawahi. Bahwasanya doa ini sangat penting untuk diamalkan ya. Kita masuk teman-teman sekalian ke zikir selanjutnya yang kita akan pelajari pada sore ini. Semoga Allah berkahi. Masih di halaman 103. Yaitu membaca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Subhanallah maha suci Allah. Seperti zikir habis sholat 33. Walhamdulillah ya, segala puji bagi Allah 33. Wallahu Akbar Allah maha besar 34. Kalau habis sholat kan masing-masing 33 semuanya. Di sini Allahu Akbarnya lebih satu 34. Ada pun nomor 133 tentang keutamaannya. Anda bisa lihat di halaman 103 di footnote 133. Barang siapa membacanya ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, dia luangkan waktu membaca, maka zikir itu lebih baik daripada seorang pembantu. Hadis riwayatkan oleh Bukhari jilid 11 halaman 113 dan Imam Muslim jilid 4 halaman 2083. Ini terjadi sebab urutnya hadis. Sebabnya hadis disebutkan itu gara-gara Aisyah, gara-gara Fatimah radhiyallahu anha datang kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang permasalahan yang sedang dia hadapi. Tangannya sampai pecah-pecah radhiyallahu anha karena bekerja membersihkan rumah, mencuci dan segala macam. Dia butuh seorang pembantu. Nabi SAW mampu memberikan pembantu anaknya pada saat itu, tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau ingin memberikan pendidikan untuk anaknya. Beliau ingin memberikan pendidikan untuk anaknya. Maka beliau pun ya, menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya kalau kalian mau tidur, dia bilang sama Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, kalau kalian akan tidur bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maka itu lebih baik daripada kalian pakai pembantu. Tentu ini maknanya bisa bermakna kiasan, bisa bermakna hakikatnya seperti itu. Artinya kalian akan lebih baik bekerja sendiri, kemudian ini akan menjadi pengganti letih kalian. Kalian butuh pembantu. Atau memang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia lebih baik daripada pembantu. Dalam arti kata, pahala lebih besar karena dia bisa bekerja sendiri. Ya, dan ini bukan berarti dilarang untuk menggunakan pembantu ya. Karena Nabi SAW pakai pembantu. Tapi Nabi SAW ingin menyampaikan sebuah hukum dan motivasi kepada anaknya dan anak mantunya. Ridwanullahi alaihim. Doa selanjutnya masih di halaman 103 juga di bagian bawah ya. Di atas footnote untuk saya di bagian bawah bagian urutan doa-doa ini, yaitu ajaran Nabi SAW, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim, Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wal nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan, a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatiha. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dayna waghnina minal faqr. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari 4 halaman 2084. Ini maknanya dalam sekali ya. Terjemahannya adalah Allahumma ya Allah rabbas samawati sab'i. Rabb artinya pencipta, pemilik, penguasa, ya. Tuhan kesimpulannya. Ya. Tuhan langit yang 7.
Kemudian warabbal arsh, dan Tuhan pemilik singgasana yang agung. Rabbal arshil azim, ya. Azim itu berarti agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Tuhan kami, pencipta kami dan juga pencipta segala sesuatunya. Falikal habbi wan nawa, Tuhan yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji tunas. Jadi ini ikrar bahwasanya Allah itu memang betul-betul luar biasa pencipta sesuatu yang termasuk biji-biji dan benih tumbuh-tumbuhan. Wa munzilat Taurati wal Injili wal Furqan, dan yang telah menurunkan kitab suci Taurat, Injil dan Al-Quran atau Al-Furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatiha. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau lah yang pertama dan tidak ada yang mendahuluimu, ya. Tidak ada yang sebelummu gitu ya. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah zat yang maha akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahiru, dan engkau maha zahir, ya, nampak. Falaysa fawqaka syai', atau di atas, ya, maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau maha batin, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu dari makhluk-makhlukmu. Iqdi anna ad-dain, iqdi anna ad-daina, lunasilah utang-utang kami, wagnina minal faqr, dan lepaskan kami dari kefakiran. Baik, kita bedah doa ini dulu, insyaallah. Potongan pertama yang bisa kita ambil pelajaran teman-teman sekalian adalah Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshi, rabbana wa rabba kulli syai', falikal habbi wan nawa, wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Sampai sini dikenal dengan puji-pujian kepada Allah. Tadi ini sudah kita titik beratkan teman-teman sekalian, setiap kali Anda mau berdoa kepada Allah selalu ada puji-pujiannya. Tidak boleh buru-buru. Ya, tidak boleh buru-buru. Makanya pernah ada sahabat masuk masjid, tiba-tiba dia mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah maafkan aku. Kata Nabi SAW, orang ini tergesa-gesa. Harusnya dia memuji Allah dulu, apa saja, walaupun cuma alhamdulillah atau bismillah. Kemudian dia membaca salawat kepada aku, lalu dia berdoa. Di sini kita lihat bagaimana dalam doa ini semua puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam puji-pujian ini ada poin A, poin B, poin C, ya. Dan ini faedah yang pertama. Dari poin yang pertama, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita coba bedah lebih dalam lagi makna daripada Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim wa rabbana wa rabba kulli syai'. Ini poin A-nya dari faedah yang pertama, yaitu bagaimana kita mengikrarkan dan mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan segala sesuatunya. Seluruh langit yang luas ini, bahkan berlapis-lapis ke atasnya. Kemudian juga pemilik singgasana yang agung. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy-nya, singgasananya. Dan juga dia adalah Tuhan segala sesuatunya. Tidak terkecuali. Nampak atau tidak nampak oleh mata manusia. Allah penciptanya, penguasanya, pemiliknya, penghancurnya, yang menghidupkan dan mematikan. Dan ini pelajaran luar biasa. Bagaimana kita mengikrarkan bahwasanya Tuhan kita Allah, sehingga tidak ada sesuatu yang perlu kita takuti. Kalaupun ada sesuatu yang membuat kita takut atau berusaha membuat kita takut dari para makhluk. Karena dia adalah ciptaan Allah. Gak ada sesuatu yang kita khawatirkan hilang dari kita, dari apa yang kita sukai, kalau Allah memang menjaganya. Dan tidak akan mungkin bisa kita pertahankan kalau Allah sudah mau mengambilnya. Ini ikrar pemahaman dari masalah tauhidnya. Kemudian poin B-nya di satu, faedah yang satu adalah falikal habbi wan nawa. Dialah yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan juga biji tunas. Biasanya nawa juga itu, kalau di biji kurma itu di bagian tengah-tengahnya biji kurma itu, di belahannya dan tengah-tengah sekali itu diistilahkan dengan biji tunasnya. Dan ini juga poin B dari poin B dari manfaat yang pertama.
yaitu masalah Allah pencipta segala sesuatunya. Ya. Kalau di sini falikal habbi wan nawa, Allah yang menciptakan. Anda bisa pernah lihat atau Anda bisa praktikin, misalnya Anda makan buah apa saja. Buah apa saja. Saya pernah tontonin di YouTube juga, sangat simpel ya. Buah itu di bijinya ya, dicemplungin ke dalam sebuah gelas ya, air, dibiarkan beberapa hari sampai tumbuh tangkai kecilnya. Tidak selang jangka waktu lama ya. Setelah itu, setelah tumbuh daunnya sedikit, maka Anda ambil lalu Anda tanamkan di dalam tanah, di pot bunga misalnya. Anda akan kaget setelah itu tumbuh-tumbuhan pohon, bahkan mungkin pohon yang ini lebih subur daripada pohon yang Anda ambil biji dari. Dari mana semua ini? Ini pasti ada penciptanya, tidak mungkin tidak. Maka di sini kita yakini faliq. Falik artinya yang membelah sehingga bisa keluar, terbuka dan akhirnya tumbuh besar. Biji kecil bisa menjadi pohon yang sangat besar gitu. Poin C-nya dari faedah yang pertama yaitu wa munzilat Taurati wal Injili wal Furqan. Dan dia juga Allah pencipta, dia juga Allah yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Dan ini masuk dalam rukun iman kita yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab-kitab. Ya. Nah, ini pelajaran penting yang bisa diambil, bahwasanya Allah SWT memang pernah menurunkan Taurat, menurunkan Injil dan menurunkan Al-Quran. Hanya saja yang diterapkan sekarang hukumnya adalah Al-Quran. Yang diterapkan sekarang adalah hukumnya Al-Quran. Taurat dan Injil hanya kita tahu pernah ada kitab turun namanya Taurat dan Injil. Yang apakah sekarang itu masih Taurat dan Injil? Allahu a'lam. Karena mereka sudah banyak mengubahnya. Gitu kan. Nah ini faedah yang bisa diambil daripada hadis yang pertama. Yang kedua, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nasiyatiha. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan semua yang kau pegang ubun-ubunnya. Ya. Hewan melata, jin, manusia, hewan-hewan. Semua itu kita berlindung dari keburukannya. Keburukan apapun yang bisa berbahaya buat kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua. Dan ini hal yang luar biasa karena memang kita kembalikan kepada Allah. Walaupun harimau, singa, ular, apapun yang kejam atau yang mungkin di alam hewan dia berbahaya, tetap aja Allah penciptanya. Allah mampu menyelamatkan kita dari serangan dia. Faedah yang ketiga, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah yang awal dan tidak ada sebelummu segala sesuatunya. Ini ikrar tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin akan ada orang yang ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebelum ada dan tidak ada yang sebelumnya. Dan ini menandakan Allah Subhanahu wa taala memang tidak ada awalnya. Dialah awal itu. Itu juga setelahnya wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau yang terakhir dan tidak ada sesudahmu. Semua bisa binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Ar-Rahman Allah jelaskan yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'an. Ditanyakan kepada Muhammad tentang kegiatannya Allah yang di langit dan di bumi ini, menanyakan kepada Allah apa kegiatannya. Allah mengatakan, katakan dia setiap saat ada kegiatannya. Jadi Allah tidak akan pernah ada akhirnya. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah yang zahir, yang nampak, yang di atas, maka tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkau adalah yang batin, ya, dan tidak ada sesuatu yang menghalangimu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menguasai semua jenis alam dan semua jenis istilah-istilah ini. Pelajaran yang terakhir dari hadis adalah potongan akhirnya, iqdi 'anna ad-daina waghnina 'minal faqr. Ini menandakan semua doa panjang tadi, puji-pujian kepada Allah, pengakuan tentang Taurat, Injil, Al-Quran adalah untuk minta dilunasi utang setiap kali mau tidur. Bagi teman-teman yang masih terlilit utang, jangan luputkan doa ini. Tapi kan saya tidak hafal Ustaz, panjang di foto di handphonenya kalau Anda pegang buku ini.
Buku ini Anda bisa dapatkan di toko buku manapun. Di foto. Mungkin juga bisa Anda ketik di Google kumpulan doa-doa menjelang tidur. Tapi Allah alam doa ini ada atau tidak gitu. Tapi ini luar biasa karena di akhir urutannya kita mengatakan ighdi 'anna ad-dain. Ya Allah, lunasilah utang-utang kami. Wagnina minal faqr, dan cukupkan kami dari kefakiran. Hadis ini riwayat Imam Muslim di jilid 4 halaman 2084. Ya, dan ini utang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, satu-satunya hal yang paling berbahaya bagi seseorang yang harus segera dia berlepas diri darinya selama dia mampu adalah utang. Ada 3 poin Anda perhatikan dalam masalah utangnya. Yang pertama, Anda jangan utang kecuali darurat. Ya, ini penting, darurat sekali. Jangan buka pintu itu. Jadi kalau saya masih bisa hidup. Yang kedua, niat dalam hati untuk membayarnya. Ini harus diperhatikan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang niat membayar, Allah akan mudahkan dia membayar. Kalau dia tidak niat membayar, maka Allah akan persulit dia. Yang ketiga, selalu berusaha, ikhtiar, berdoa, berikhtiar untuk mengembalikan. Dan menemui juga pemilik piutang. Jangan lari, jangan hilang. Nah, bisa saja dia sedang terzalimi, sekarang dia doakan keburukan, maka kita bisa kena. Ini harus hati-hati sekali. Tapi di sini kita ambil pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk memohon setiap kali mau tidur agar utang-utang kita dilunasi. Dan ini hal yang luar biasa karena akan menenangkan jiwa seseorang kalau utangnya lunas. Allahu a'lam. Jadi ini termasuk hal yang luar biasa. Kita bisa lepas dari utang dengan hanya mengamalkan doa ini. Bi'idznillah ta'ala. Tapi setiap kali mau tidur. Baik teman-teman sekalian, faedah dari hadis tadi kita ambil sangat luar biasa. Bagaimana kita mengikrarkan Allah ya adalah Tuhan segala sesuatunya. Bahkan kita di sini disinggung tentang masalah biji-bijian. Ya. Bagaimana itu adalah yang diciptakan Allah dan sudah kita berikan gambaran tadi. Kalau Anda makan buah apapun, coba Anda celupkan di salah satu gelas di air dan biarkan 2-3 hari, mungkin akan muncul ya daun pohon tersebut atau batang pohon yang baru kecil. Lalu Anda tanamkan di tanah, walaupun cuma di pot, maka akan keluar menjadi pohon yang baru. Nah ini yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa praktikin di lapangan kalau itu memang real. Kemudian juga kita meyakini bahwasanya Allah lah yang telah menurunkan Taurat, Injil, dan Quran. Dan memang yang diterapkan hukumnya sekarang adalah Al-Quran. Karena dengan datangnya Al-Quran berarti telah menghapus hukum-hukum dan syariat kitab-kitab sebelumnya. Namun kita tetap wajib mengimani pernah ada kitab yang diturunkan namanya Taurat dan Injil. Kemudian juga kita mengikrarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memang menguasai semua ubun-ubun makhluk. Ya. Tentu di sini supaya lebih jelas kita langsung bicara masalah hewan-hewan buas misalnya seperti harimau, ya, walaupun dia mau menyerang kita dan mungkin dia mampu untuk mengalahkan kita secara hitung-hitungan manusia, tapi Allah penciptanya. Allah mampu untuk menaklukkan ya semua makhluk-makhluk yang memang Allah memegang ubun-ubunnya itu. Kemudian juga kita mengikrarkan bahwasanya Allah itu adalah yang awal dan tidak ada sebelumnya. Jadi ini sekaligus menepis semuanya persepsi apakah ada sebelum Allah, Allah ada di mana sebelumnya dan seterusnya. Pokoknya Allah itu yang awal. Semua tidak ada sesuatu kecuali Allah saja. Dan tidak ada juga setelah Allah. Dan kita tidak pernah tahu Allah melakukan apa saja. Allah berikan kita keterbatasan ya, hanya pada apa yang Allah izinkan saja. Tadi sudah saya bacakan surah Ar-Rahman, salah satu ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an. Ditanyakan kepada Muhammad semua yang di langit dan semua yang di bumi. Ditanyakan kepadamu tentang Tuhanmu Allah, semua yang di langit dan di bumi, maka katakan Allah. Tentang aktivitas Allah apa? Katakan Allah itu selalu punya aktivitas dan kegiatan. Allah Maha Kuasa dengan itu. Kemudian juga kita mengatakan Allah itu yang zahir, Allah itu yang batin. Artinya Allah menciptakan semuanya. Ya. Semua yang nampak dan tidak nampak Allah pemilik dan penguasanya. Dan yang terakhir, semua panjang lebar pengikraran ini hanya untuk minta satu poin. Yaitu minta agar, atau maaf, minta dua hal. Minta dilunasi utang dan minta dijadikan kaya. Karena di sini kan kita minta wagnina minal faqr. Dan selamatkan kami dari kemiskinan. Atau berikan kami kecukupan dari kemiskinan. Artinya kami kaya. Jadi dua hal ini. Dan semua orang butuh ini. Siapa dari kita yang tidak butuh utangnya dilunasi?
Dan siapa yang dari kita yang tidak butuh agar Allah berikan kekayaan? Tentu semuanya butuh. Nah ini poin yang harus digarisbawahi, bahwasanya doa ini sangat penting untuk diamalkan ya. Selanjutnya adalah di halaman 105, doa yang diajarkan juga oleh Nabi SAW kalau mau tidur, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiyah. Nah, ini kalimat syukur ya. Kita sebutkan 4 hal di sini sebagai nikmat Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, at'amana, memberi kami minum, saqana, mencukupkan semua kebutuhan kami, kafana, dan memberikan kami tempat berteduh, awana. Jadi 4 hal ini kita sebutkan sebagai nikmat Allah. Lalu kita mengatakan berapa banyak orang yang tidak mendapatkan pemberian kecukupan dan tidak pula pemberian tempat berteduh. Hadis riwayat Muslim dari tempat halaman 2085. Hadis ini teman-teman banyak sekali atau dari doa ini banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Tapi titik beratnya pada 2 hal. Yang pertama adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibutuhkan dalam setiap hari adalah 4 hal ini. Ya, umumnya ya, makanan, minuman, kecukupan secara umum maksudnya adalah udara, air, dan segala macamnya. Apalah yang kita butuhkan untuk kecukupan produk kehidupan ini, dan kemudian juga tempat berteduh. Ini yang pertama bisa kita ambil, sehingga puncak nikmat ada pada ini. Jadi kalau Anda bisa makan pada hari itu, Anda bisa minum pada hari itu, Anda punya ya kecukupan pada hari itu. Dalam arti kata, oksigen Anda cukup, air yang Anda pakai cukup, ya semua cukup. Apalagi kalau sampai berlebih-lebih, ya mungkin untuk kita tidur kita cukup 1 kali 2 meter sebesar liang lahat kita. Sofa 1 cukup untuk kita tidur. Tapi Allah berikan kita kamar, masya Allah 5 kali 5 atau 10 kali 10. Ada sebagian orang mungkin kamar tidurnya aja dia sebesar ya sekian rumah dalam satu komplek perumahan, gitu kan. Karena luasnya 10 kali 20, 30, 20 kali 20 kamar utama saja. Tapi itu hak orang masing-masing. Kalau sudah begitu berlebihan luar biasa gitu. Ada orang dia diberikan makan dan minum cukup untuk kebutuhan di hari itu. Ada orang yang berlebih-lebih, ya, sampai masih bisa disimpan buah-buahan yang melimpah, makanan dan minuman yang banyak. Ya. Ini lebih pantas untuk bersyukur gitu. Begitu juga dengan tempat berteduh. Ada orang cukup untuk berteduh saja. Ya. Mungkin sederhana, mungkin masih kos-kosan, mungkin kontrakan. Tapi ada orang diberikan rumah kecil. Ada orang yang diberikan rumah besar dan banyak. Yang dia bisa kontrakin, dia bisa pinjamin ke kerabatnya, dia bisa sewain dan dia bisa pakai buat dia pribadi. Maka ini kalimat syukur sebelum tidur. 4 hal. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, minum, memenuhi kebutuhan kami secara umum, dan juga memberikan kami tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak ada ya, tempat mereka atau kecukupan mereka. Selanjutnya doa juga mau tidur, masih di halaman sama 105, berlanjut di halaman 106. Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa naqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Yang artinya, ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Allahumma alimul ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, rabba kulli syai'in wa malikah, Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan menjadi rajanya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Wa naqtarifu ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri. Au ajurruhu ila muslim, atau aku menularkannya kepada seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud jilid 4
halaman 317. Dan Syekh Albani disebutkan dalam Sahih At-Tirmidzi jadi 3 halaman 141. Di sini teman-teman sekalian, ini mirip ya, umumnya sama-sama pengingkaran tentang masalah tauhid, mengingatkan kita tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita sebagai makhluk dan kebutuhan kita kepada Sang Pencipta Allah. Karena di sini awal kalimatnya Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Kita panggil wahai zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Semua yang nampak, tidak nampak, yang tahu atau tidak diketahui oleh manusia, Allah Maha Penciptanya. Alimal ghaib, yang mengetahui semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ini kalau tertanam dalam hati seorang dari kita, maka pasti dia akan tenang hidupnya. Karena dia tahu sebenarnya Tuhannya tahu semuanya. Tidak ada yang bisa dia sembunyikan. Baik Tuhannya akan berikan balasan, buruk Tuhannya akan menghukum dan menghisapnya. Kemudian Rabba kulli syai'in wa malikah. Ini juga pengikraran tauhidnya. Tuhan segala sesuatunya. Apapun Allah penciptanya dan pemiliknya. Dan dia rajanya. Nah ini perkepotongan ini luar biasa. Wa malika. Di hutan ada raja hewan. Misalnya kayak orang biasa bahasakan singa adalah raja hutan. Allah rajanya dan pemiliknya. Mungkin di alam hewan-hewan sendiri. Di alam singa ada rajanya sendiri mungkin. Di alam semut mungkin ada rajanya sendiri. Di alam lebah, di alam... Tapi Allah raja semuanya. Di alam manusia banyak raja-raja. Banyak presiden-presiden. Tapi Allah raja yang sebenarnya. Mereka hanya sementara. Berapa banyak raja-raja dari kalangan manusia yang akhirnya mati. Tinggal dikenang kisahnya. Ya. Lalu kita bersyahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Artinya tidak lagi tempat aku bergantung, beribadah, takut dan cinta kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi. Ini faedah yang lain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Mungkin ada bertanya, memang keburukan diri itu apa? Sifat-sifat buruk. Ya, penyakit-penyakit hati. Keburukan diri. Karena memang jiwa kita ini kan ada kecenderungan pada keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan potensi berbuat buruk dan potensi berbuat baik. Ya. Makanya kita berbuat dosa bisa, kita berbuat amal soleh bisa. Gitu kan? Cuma kita disuruh mengekang potensi berbuat dosa dan kita juga menunggangi potensi berbuat amal soleh. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi di sini kita minta agar jangan sampai ada potensi buruk dari diriku ini yang terjadi gitu ya, yang terrealisasi. Tapi aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Itu maknanya. Selanjutnya wa min syarri syaitani wa syirkih. Dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya, dalam kurung yang dibisikkannya. Ini juga mirip dengan zikir pagi petangnya. Kita berlindung juga kepada Allah dari syaitan seperti ini. Dan dosa yang paling besar yang syaitan harapkan bisa terjadi pada anak Adam adalah kesyirikan. Makanya di sini kita berlindung dari kesyirikannya. Ya. Karena itu yang selalu ditanamkan, berbuat syirik, menyekutukan Allah SWT. Ya. Kalau zina, mencuri, dosa besar. Tapi dia belum keluar dari Islam. Tapi kalau sudah syirik, keluar dari Islam. Dia rugi dunia, rugi akhirat. Maka kita berlindung dari syaitan dan seluruh kesyirikan-kesyirikannya. Selanjutnya, wa naktarifa ala nafsi su'an aw ajru ila muslim. Dan jangan sampai aku jerumuskan diriku pada kesalahan. Dan jangan sampai juga aku menjerumuskan muslim lain pada kesalahan itu. Jadi selain kita minta agar dijauhkan dari keburukan diri kita atau potensi buruk kita ikutin, juga jangan sampai kita menjerumuskan diri. Misalnya gini, kalau yang pertama kita minta dijauhkan dari keburukan diri, apapun gejolak dalam jiwa untuk berbuat dosa, kita minta dilindungi. Kalau yang ini enggak, jadi dia sudah coba selamatkan diri, tapi ada penawaran-penawaran setelah itu datang. Jangan Anda mengatakan, saya sudah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok saya masih mau buat dosa ya? Memang begitu. Ini yang dimaksud dengan potongan doa yang kedua. Jangan sampai aku jerumuskan. Maksudnya setelah aku dapat hidayah, aku udah tahu, aku coba istiqomah. Jangan sampai setelah itu ya Allah, aku masuk lagi menjerumuskan diri pada pelanggaran. Karena setelah kita coba istiqomah, jangan pikir Anda, oh saya sudah belajar Al-Quran dan Sunnah, saya sudah coba terapkan ibadah, saya tidak akan terjerumus. Tidak, Anda setiap saat jadi mangsa, ya calon mangsanya syaitan. Setiap saat syaitan akan terus menjerumuskan Anda. Makin Anda takwa kepada Allah, maka makin menjadi target syaitan Anda. Dan dia tidak mau itu terjadi. Jadi golongan manusia kan ada yang bertakwa kepada Allah, ini target utama syaitan. Supaya mereka jangan bertakwa kepada Allah. Target kedua adalah orang-orang yang di bawah itu.
mereka mencampur baukan antara perbuatan baik sama perbuatan buruk. Maka ini digoda oleh syaitan di beberapa kegiatan. Ada juga tidak perlu digoda lagi sama syaitan karena dia sudah kerjakan dengan sendirinya gitu kan, kelalaian-kelalaian. Golongan ketiga memang sudah temannya syaitan. Mereka mengerjakan tanpa syaitan perintahkan. Bahkan kadang-kadang bekerja sama dengan syaitan untuk menjerumuskan manusia yang lain ke dalam perbuatan dosa. Itu yang dimaksud dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas gitu. Jadi ini termasuk jangan jerumuskan diri pada kesalahan setelah dapat hidayah. Sehingga akhirnya kita mencampur baurkan perbuatan buruk sama baik. Dan jangan sampai aku jerumuskan orang muslim. Misalnya begini. Oh enggak, saya enggak mau kerjakan lagi. Tapi mungkin si fulan masih mau kerjakan. Diarahkan ke temannya yang mungkin masih mau riba, masih mau mencuri, masih mau menipu. Kalau saya sudah mau, saya sudah tobat. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena ada juga orang seperti itu. Dia selamatkan dirinya, tapi dia berikan isyarat agar ke orang yang lain saja. Gitu kan. Ini tidak perlu. Jangan menjadi petunjuk orang untuk berbuat kesalahan. Karena dengan Anda tunjuk seperti itu, lalu dia pergi ke sana dan terjadi deal, maka Anda juga panen dosanya. Ya. Kemudian 3 zikir yang terakhir yaitu dianjurkan membaca surah As-Sajdah. Ya. Dan surah Al-Mulk. 2 ini. Ada putut nomor 137 diriwayatkan Tirmidzi dan An-Nasa'i. Anjuran membaca surah As-Sajdah lengkap dan surah Al-Mulk lengkap. Kalau surah As-Sajdah Anda memang lebih fokus kepada pada saat mau tidur. Kalau surah Al-Mulk lebih kepada seharian supaya bisa menjadi penolong di kuburan. Ya. Begitu dijelaskan dalam hadisnya. Ini tentu panjang kalau kita mau bahas, nanti ini tinggal Anda baca saja dan bisa baca terjemahannya pada saat Anda belum hafal supaya Anda tahu kenapa surah ini disuruh baca gitu. Ya. Yang terakhir zikir kita teman-teman sekalian dan kita tutup dengan ini zikir mau tidur yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Langsung kita masuk ke maknanya saja. Artinya aku menyerahkan agar engkau yang mengatur diriku. Jangan aku yang mengatur keputusan. Ini mirip dengan doa Nabi SAW. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ini kita pernah pelajari di zikir pagi ya. Pagi-pagi sore. Ya wahai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu lah aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Ya. Perbaikilah semua keadaanku wala takilni ila nafsi tarfatain dan jangan engkau membiarkan aku mengambil keputusan sekejap mata pun. Ya. Ini sama dengan ini, aku menyerahkan diri kepadamu. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, wa fawwadtu amri ilaik dan aku menyerahkan urusanku kepadamu. Maksudnya, kalau aku buat salah maafkan, kalau aku buat baik terimalah, ya. Sehingga apa yang aku lakukan selalu di bawah naunganmu. Wajjahtu wajhi ilaik dan aku arahkan wajahku, menghadapkan wajahku kepadamu. Kita akan dianjurkan balik sisi kanan. Ya. Dan meletakkan telapak tangan di bawah pipi kanan. Dan ini makna wajahtu, mengarahkan wajahku kepadamu. Maksudnya aku kalaupun meninggal siap. Ya. Karena memang aku sudah berharap, menghadapkan wajahku kepadamu. Menyerahkan diriku kepadamu. Selanjutnya walja'tu dhahri ilaik dan aku menyandarkan punggungku kepadamu. Ya. Artinya aku lagi tidur ini, kalau ada marah bahaya segala macam menimpa, aku serahkan kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaik karena mengharap mendapatkan rahmatmu dan takut akan siksamu. Semua ini aku ucapkan, semua ini aku serahkan karena aku berharap kasih sayangmu dan aku takut akan siksamu. Jangan sampai memang aku ini salah, sehingga dengan doa-doa ini aku bisa selamat dari kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Gitu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya. Karena tidak ada tempat berlindung dan tidak juga tempat menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu. Artinya kalau aku tidak baca pun doa-doa ini, aku tidak minta rahmatmu, aku tidak selamatkan diriku dari siksamu, lalu kepada siapa aku akan minta? Ini Allah sengaja ajarkan kepada kita agar mengucapkan ini. Ini berarti menyadarkan kita teman-teman memang tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Kemudian ditutup dengan amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan.
wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku beriman kepada Al-Quran yang telah engkau turunkan, semua isinya tanpa keraguan, dan aku hidup di atas Al-Quran itu, dan juga aku mengikuti dan mencontohi utusanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua dibaca pada saat mau tidur. Dan kami sarankan kalau Anda belum menghafalnya doa-doa ini, maka bisa dipegangi buku ini dan diletakkan di sebelah ranjang Anda, sehingga Anda rutin membacanya, ya, atau Anda foto dengan handphone. Nah, kalau Anda tidak punya mengikuti acara ini, bisa mungkin teman yang punya, Anda WA ke dia, minta difotoin, maka itu bisa insya Allah. Ya. Nah, Anda foto dan Anda rutin baca, dirutinkan saja, semampunya, gitu kan. Yang jelas pada saat orang mau tidur, yaitu syaitan suka membuat dia ngantuk. Kata Nabi SAW, ini semua amal-amal mudah. Setelah mengajarkan ya, doa-doa tidur, lalu beliau mengatakan, tapi syaitan akan membuat seseorang pada saat mau tidur itu mengantuk, lalu kemudian dia lupa dan lalai daripada zikir-zikir ini.